bahwa Pak Prabowo ini mewarisi ekonomi yang sangat sulit dari Pak Jokowi. Prabowo menambah dengan berbagai program yang kalau sudah diluncurkan, masyarakat pasti akan marah kalau dihentikan. Misalnya apa? MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ramadan Pohan dari KBA News, ditemani oleh host juga Pak Joni. Ya, pemirsa, kali ini kita berbincang-bincang dengan seorang ekonom senior Indonesia yang namanya juga udah sangat dikenal ya sebagai ekonom yang punya pandangan luas, objektif, bening dan kritis, dan juga dengan pandangan-pandangan yang disampaikan secara artikulatif gitu. Dan kita bersama dengan Pak Wijayanto Samirin, ekonom senior kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rampo. Ya, siap. Nah, Pak Wija, ini udah 4 bulan pemerintahan Pak Prabowo. Mau memasuki Maret nanti menjadi bulan kelima. Apa kabar ini tim ekonomi Pak Prabowo ini ya? Iya. Dan mungkin dari Pak Wija kita minta catatan kritis di sini. Iya, kita juga harus lihat secara objektif, Mas Rampo, bahwa Pak Prabowo ini mewarisi ekonomi yang sangat sulit dari Pak Jokowi. Apakah itu kita berbicara masalah fiskal, moneter, masalah deindustrialisasi, masalah lapangan kerja, semuanya menantang. Sehingga yang dilakukan oleh tim ekonomi Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang kompleks, rumit, tetapi harus sukses. Yang pertama, mengatasi masalah-masalah warisan. Yang kedua adalah mewujudkan target-target yang luar biasa ambisius. Jadi memang harus melakukan balancing act yang luar biasa. Apa yang akan dilakukan oleh tim ekonomi Pak Prabowo itu harus dikalkulasikan dengan baik, dengan benar. Salah kalkulasi bisa gagal. Padahal ini yang kritis. Karena Pak Prabowo itu memimpin di era di mana sebentar lagi demographic bonus kita itu berakhir. Kalau 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita belum bisa achieve sesuatu, maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia Emas 2045 itu tidak akan terwujud. Tapi kita berharap itu akan terwujud. Nah, 4 bulan ini tentunya kita belum bisa menilai. Tetapi kita sudah bisa mulai mendapatkan kira-kira karakteristik pemerintahan ini seperti apa. Seperti apa ya? Jadi ada beberapa yang harus diperbaiki, ada beberapa yang harus dipertahankan. Beberapa karakteristik utama pemerintah ini yang 4 bulan ini saya amati, yang pertama lack of coordination. Jadi seolah kementerian-kementerian itu jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, lack of good communication, public communication. Sehingga berbagai rencana bagus itu sering disalah persepsikan oleh masyarakat. Muncul distrust. Ketika tidak ada distrust untuk mewujudkan program itu menjadi berat. Headwind-nya luar biasa. Yang ketiga, beberapa program besar itu dijalankan seolah-olah tanpa basis teknokrasi yang solid. Padahal basis teknokrasi itu penting banget. Kenapa? Kita punya limited resources. Kita punya begitu banyak ambisi. Sehingga harus dikalkulasi. Jangan sampai ambisi terlalu besar, resourcesnya nggak ada, tidak terwujud. Kemudian yang terakhir, karakter yang saya lihat cukup kental adalah ada gap yang lebar. Antara narasi besar dengan kemampuan dan perencanaan realisasi di lapangan. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih,
siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet merah putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Nah, 4 hal ini menurut saya harus segera diantisipasi, apalagi dalam bidang ekonomi. Karena disitulah sebenarnya kita mempunyai permasalahan yang sangat kritis. Dan masyarakat akan sangat terdampak kehidupannya ketika secara ekonomi Indonesia ini tidak baik-baik saja. Mas Wijan, ketika Pak Prabowo ini memulai pemerintahannya ya, sejak Oktober 2024, ekspektasi masyarakat itu kan tinggi. Dan Pak Prabowo juga canangannya tinggi kan, 8%. Betul. Ini bagaimana dengan gambaran yang seperti itu tadi dari Mas Wijan, ditambah lagi tentang kurang koordinasi lah, dan kemudian juga ada bawaan dari Pak Jokowi, padahal sebelumnya kita digembar-gemborkan, dikasih informasi bahwa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun itu adalah berhasil gitu ya kan. Ini bagaimana Mas Wijan melihat hal tersebut tadi? Ya, saya ingin menganalisis dari aspek komunikasi dulu ya, sebelum nanti ke substansi. Baik. Jadi seorang pemimpin di negara demokrasi biasanya setelah terpilih dan dilantik, pemerintahan akan memulai dengan narasi-narasi yang konkret, yang realistis, hal-hal yang bisa dicapai, mengajak masyarakat untuk berpikir realistis. Nah, pemerintahan kita sekarang itu berbeda, out of the box. Narasi-narasi yang disampaikan di 4 bulan pertama ini tetap narasi-narasi besar yang mengangkat optimisme masyarakat. Jadi seolah narasi kampanye itu masih terus berjalan. Nah, problemnya adalah ini membuat ekspektasi masyarakat tinggi sekali. Kalau tidak di-deliver, distrust akan makin menganga. Posisi pemerintah makin sangat sulit. Dan banyak komitmen besar itu, time frame-nya pendek. Tahun ini kita mau menghemat 306 triliun dari APBN. Tahun ini makan bergizi gratis akan men-serve 83 juta siswa. Tahun ini Danantara akan menerima kerocokan dana seperti ini dan sebagainya. Ini hal pendek sekali. Bayangkan, kira-kira dalam beberapa bulan ke depan, publik akan tahu, oh ini nggak tercapai. Narasi besarnya itu ternyata tidak didukung dengan ini backfire. Nah, dalam konteks ini, sebelum kita berbicara masalah teknokrasi, masalah eksekusi, program, perencanaan, komunikasinya dulu. Jangan sampai masyarakat itu over ekspektasi. Bahkan sebenarnya pemerintah itu lebih senang, lebih nikmat menjalankan pembangunan ketika masyarakat itu under expectation. Karena apapun yang dilakukan akan dipersepsikan sebagai satu kesuksesan. Pertumbuhan 8%. Kalau ini dinarasikan sebagai upaya untuk membakar optimisme, boleh. Tapi permasalahannya, kalau kemudian secara teknokratis di RPJMN segala macam dituliskan 8%, ini akan menjadi pertanyaan besar. Karena begini, World Bank, IMF itu mempunyai forecast yang sangat jauh berbeda. Misalnya World Bank itu yakin 2025-2026 5,1%. IMF memprediksi Indonesia akan tumbuh hingga 2029 di kisaran 5,1%. Apakah 8% ini realistis? Begini, IMF World Bank itu punya kelebihan ketika melakukan forecast. Yang pertama, mereka tidak punya emosional. Jadi mereka ya ini teknokratis, akademis, objektif aja. Kemudian yang kedua, mereka sudah memantau Indonesia itu sejak 1960. Punya historical data panjang. Dan mereka juga memantau tidak hanya Indonesia, tapi 190 negara di dunia. Jadi ketika membuat forecast, seringkali salah.
Tapi salahnya itu hanya 0,1%, 0,2% gitu ya. Jadi kalau Mas tanya, 8% tercapai atau tidak? Jawaban saya, forecast IMF World Bank itu termasuk moderat cenderung pesimistis. Target kita adalah melampaui forecast IMF World Bank itu. Apakah bisa? Apakah bisa 8%? Menurut saya, ya kita butuh keberuntungan besar. Tapi begini Mas, jangan sampai kembali distrust publik itu muncul. Makanya saya mengusulkan, jangan hanya berpikir kita satu line pertumbuhan ekonomi naik kemudian 8% di tahun 2029. Tapi kita harus punya, itu jadikan senario optimis. Kita punya baseline 1, baseline 2. Baseline 1 itu mungkin 2029 7%. Baseline 2 6%. Kemudian forecast IMF kita masukkan sebagai senario pesimistik. Artinya begini, kita menyiapkan mindset masyarakat tentang apa yang akan terjadi di depan. Bayangkan Mas, sebenarnya kan tahun 2026 kita sudah bisa memforecast, memprediksi dengan sangat yakin 2029 8% itu terwujud atau tidak. Ketika di tahun 2026 semua pihak sudah tahu 8% itu nggak akan terwujud, kredibilitas pemerintah hancur. Makanya senario itu upaya yang menurut saya bisa menyelamatkan kredibilitas pemerintah. Tentang carry out tadi? Permasalahan. Jadi permasalahan yang ditinggalkan oleh 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu berdampak jangka panjang. Apa itu? Tax ratio turun terus. Apa itu? Kita terbiasa berhutang. Hutang melejit dengan luar biasa pesat, dan sumber hutang itu SBN. SBN itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah yang dibeli oleh publik. Kalau nggak laku tinggal naikkan suku bunga. Sehingga berapapun hutang yang diluncurkan umumnya terserap. Karena bunganya dengan gampang dinaikkan dan ini menjadi menarik bagi investor. Tetapi dampaknya adalah itu tadi, alokasi APBN untuk membayar bunga menjadi sangat besar. Sekarang udah 17% dari APBN penerimaan itu untuk membayar bunga. Kalau kita masukkan membayar cicilan sekitar 45% hingga 50%. Kemudian yang lain, Pak Jokowi itu mengalokasikan anggaran untuk program sosial yang begitu besar. Dan ini adalah spending-spending yang tidak mungkin dihentikan atau dikurangi. Kalau dihentikan atau dikurangi, masyarakat pasti teriak. Nah, sayangnya Pak Prabowo menambah dengan berbagai program yang kalau sudah diluncurkan, masyarakat pasti akan marah kalau dihentikan. Misalnya apa? MBG. 300 sekian, 400 sekian triliun. Nah, ini kan membuat APBN kita itu semakin tidak berdaya untuk menjalankan program-program pertumbuhan itu, Mas. Ya, MBG. Tapi yang saya mau tekankan ini, Mas. Tentang koordinasi tadi itu betapa pentingnya. Apa tidak ada komunikasi antara Presiden, kemudian juga Erlangga Hartarto, Bu Sri Mulyani, dengan kemudian siapa para menteri-menterinya lain lah gitu, termasuk para jubirnya gitu ya. Apa tidak ada koordinasi kok? Satu ke sana, satu ke sini. Ya, kalau tentang kabinet sebenarnya ketika awal kita melihat lack of coordination, kita berharap dengan berjalannya waktu ada pembelajaran sehingga koordinasi makin membaik. Tapi faktanya kita melihat hingga detik ini pun ada begitu banyak komunikasi simpang siur antar kementerian. Seperti menjadi kebiasaan di kabinet sekarang ini, menteri menyampaikan statement lewat sosmed. Menteri menyampaikan statement penting lewat doorstop. Hal-hal penting seperti itu harusnya minimal presscon. Lebih bagus lagi kalau dalam bentuk forum, sehingga dipersiapkan dengan baik. Kalau artinya Pak Prabowo belum menemukan figur, Mas. Iya, tokoh yang bisa menjadi pusat sumber informasi kepada masyarakat. Saya rasa Pak Prabowo perlu untuk mengempower peran Menko. Jadi para menteri itu betul-betul dikoordinator oleh Menko, sehingga Pak Prabowo lebih gampang mengkoordinir melalui Menko. Kenapa? Kalau langsung ke menteri jumlahnya 48. Itu banyak sekali. Itu juga sangat membuat kompleks situasi. Belum lagi tim komunikasi yang menurut saya masih belum berjalan dengan baik. Banyak teman-teman saya di sana, orang-orang kredibel,
Orang-orang berintegritas, orang-orang punya pengalaman. Baik. Tapi rasanya mereka tidak di-equip dengan first hand information. Jadi ketika ada interview di TV dan lain sebagainya, seringkali saya lihat kok pengamat justru tahu lebih banyak daripada mereka. Saya sebenarnya mendambakan situasi seperti zaman Pak SBY jilid 1. Ada Andi Malarangeng. Oh, ya. Satu orang jubir kredibel, efektif. Kenapa efektif? Karena melekat terus ke Pak SBY. Sehingga tahu suasana hati presiden, tahu apa yang disampaikan oleh presiden. Ketika ketemu dengan tokoh-tokoh penting, dia bisa menyerap, oh arahnya seperti ini. Jadi ketika ditanya oleh media, ditanya oleh publik, jawabannya adalah sesuatu yang faktual. Bukan improvisasi. Improvisasi atau bukan opini. Nah, dengan terlalu banyak jubir ini, menurut saya membuat kompleks untuk memanage para jubir itu, karena media dengan gampang mengadu statement antar mereka. Iya kan? Ada tantangan ya. Walaupun tidak disengaja oleh media. Natural aja tanya ini ke sana kemari, kemudian setelah kita lihat ternyata ada pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi aspek komunikasi ini menurut saya satu aspek yang betul-betul harus di improve gitu. Tim yang ada sekarang bagus, cuman mereka tidak punya akses first hand information. Tidak ada meeting rutin dengan Pak Prabowo. Kalau Mas Joni punya jubir, naturally ya, Mas dengan jubir kan harus ketemu rutin gitu. Karena dia adalah penyambung lidah Mas Joni gitu. Kalau tidak pernah ketemu, sang jubir akan menjadi penyambung lidah dirinya sendiri. Jawabannya tadi opini atau improvisasi. Masih terkait dengan kabinet, Mas. Ya, kita ketahui bahwa Prabowo membuat kabinet yang gemuk ya. Tapi di sisi lain awal tahun ini dia bilang akan melakukan efisiensi anggaran. Nah, publik melihatnya sebagai sebuah paradok nih. Di satu sisi kabinetnya besar, menteri-menterinya banyak dan juga ada wakil menteri, tapi di sisi lain ingin efisiensi anggaran. Nah, Mas melihatnya sebagai apa ini, Mas? Ada apa nih di pemerintahan ini? Di satu sisi memang ini kontradiktori. Ingin efisien tapi kabinet justru makin gemuk. Anggaran melejit. Tetapi cost terbesar adalah miscoordination. Itu inefisiensi program. Itu lebih besar daripada sekedar inefisiensi anggaran. Sebelum kita bicara kabinet ya. Vietnam itu kabinetnya 18 menteri. Pemerintah Vietnam itu sedang melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah menteri. Amerika itu 14. Trump itu ingin efisiensi dengan memangkas jumlah menteri. Kemudian negara-negara lain seperti Singapura itu 18, Korea Selatan 19, Thailand, Inggris 21, Cina negara besar yang sangat kompleks itu 24, India 31. Zaman Pak Jokowi jumlah menteri kita 34, itu sudah termasuk besar. Kira-kira 5% terbesar di dunia. Kalau kita ranking ya seluruh kementerian di dunia ini. Ini data dari Oxford University. Kita kira-kira 10 besar. Nah, dengan jumlah menteri yang 48, kabinet kita menurut data Oxford University menjadi yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Nah, fakta data itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan jumlah menteri besar itu biasanya negara-negara yang pemerintahannya tidak efektif. Karena jabatan itu digunakan sebagai cara untuk menyenangkan para elit. Jadi lebih kepada faktor politik, akomodasi. Nah, jadi sebenarnya pemerintah harusnya mengakomodasi kepentingan rakyat, bukan mengakomodasi kepentingan elit. Wong pilpres sudah lewat. Nah, negara-negara lain, betul. Lebih ke koncowisme ya. Ada unsur itu, tapi itu isu lain ya. Mas Widya tadi ngitungnya menteri kita belum termasuk wamen loh. 109 itu betul, jadi semua. Betul. Ya, kan? Karena data yang available adalah data jumlah kementerian, ini juga belum termasuk badan. Nah, ini data dari Oxford University ya. Negara-negara yang jumlah menterinya dekat dengan kita, yang banyak itu Korea Utara. Itu 39. Kemudian Pantai Gading, Kamerun, Kongo, Ghana itu sekitar 45 hingga 48. Jadi kalau kita lihat data itu, negara yang makin efisien, makin efektif ada korelasinya ya. Makin. Ada yang mengatakan kan Indonesia negara yang jumlah menterinya sedikit adalah negara federal karena banyak urusan dilakukan oleh state. Faktanya tidak begitu.
tidak ada kaitan jumlah kementerian dengan bentuk pemerintahan maupun bentuk negara. Tetapi ada kaitan kuat antara jumlah kementerian dengan efektivitas pemerintahan. Nah, ini kan baru 4 bulan. Saya berharap betul Pak Prabowo sebagai presiden mereview ulang kabinet ini. Apakah ini yang paling baik untuk mendeliver janji saya kepada rakyat? Kalau sudah yang terbaik ya silahkan go ahead. Tetapi kalau belum ya harus diperbaiki. Tapi di entertain juga Mas. Kepuasan 80%. Nah, ya. Oke, kita diskusikan itu. Tapi sebelumnya gini, jumlah menteri yang banyak ini bermasalah karena banyak kementerian baru. Teman saya yang lama di eselon 1 Bappenas dan terbiasa menangani hal seperti ini itu mengatakan, kalau kita membentuk kementerian baru bisa efektif bekerja 3 tahun. Tempatnya, anggarannya, stafnya, kemudian payung hukumnya. Kementerian baru itu nggak bisa bekerja begitu saja. Dia melakukan sesuatu nggak ada payung hukumnya, teman BPK. Jadi ini harus menjadi pertimbangan tentang kepuasan. Survei Kompas mengatakan kepuasan publik atas pemerintahan Pak Prabowo 80,6%. Tapi saya melihat ini bukan, jadi surveinya betul. Tapi seringkali kita menerjemahkannya salah. Seolah-olah pemerintah berhasil menjalankan program. Saya rasa tidak begitu, karena survei ini respondennya adalah masyarakat kebanyakan. Mereka itu tidak well informed, tidak tahu informasi. Yang kedua, masyarakat kita itu cenderung punya prinsip, orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Apapun yang ada disyukuri, diterima dengan ikhlas. Serius ini prinsip Jawa yang saya amati ternyata juga terjadi di mana-mana. Jadi ketika ditanya puas, jawabannya akan mengatakan cenderung puas. Sebagai gambaran, 2024, periode tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi, itu ekonomi buruk banget. Deflasi 5 bulan berturut-turut. Kemudian tidak hanya itu saja, pengangguran melejit, daya beli rendah. Survei tentang kepuasan publik 80%. Tapi begini, Mas Rampo, Mas Joni, ada satu parameter yang objektif untuk menunjukkan bahwa survei kepuasan publik itu tidak bisa jadi pegangan. BI itu mengukur confidence masyarakat dan confidence pelaku ekonomi terkait dengan ekonomi. Kalau yang disurvei publik itu namanya Consumer Confidence Index. Jadi masyarakat disurvei. Pertanyaannya kira-kira apakah Anda merasa confident dengan pekerjaan Anda, tidak akan di PHK, bulan depan tetap dapat gaji, bulan berikutnya gaji naik, dan sebagainya. Jawaban dari survei Consumer Confidence Index itu sangat positif. Ketika kondisi ekonomi sulit 2024, ada PHK, deflasi, daya beli rendah, mereka itu optimis. Tetapi ketika kita mensurvei korporasi, ada yang namanya Purchasing Manager Index, kita interview korporasi, ini sama-sama BI yang melakukan, ditanya tentang gimana demand produk Anda, bulan depan, kuartal depan, ini baikkan, mereka cenderung moderat dan pesimis di tahun 2024. Ada gap. Ini menggambarkan mereka yang well informed cenderung pesimis, mereka yang uninformed cenderung optimis. Jadi survei kepuasan publik itu tidak bisa kita pegang untuk mengukur sukses pemerintah. Justru survei pada para pelaku usaha itu lebih realistis karena mereka lebih well informed dan mereka lebih rasional, begitu. Nah, tapi saya mengapresiasi juga. Berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi ketika ada survei kepuasan publik itu kemudian oleh Besar digelontorkan kemana. Saya rasa pemerintahan Pak Prabowo ini bagusnya survei kepuasan publik itu tidak terlalu di resonate. Mereka cuek-cuek aja. Ini saya rasa sesuatu yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tidak diamplifikasi. Ya, gitu ya. Saya rasa tim Pak Prabowo juga paham seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ilmunya sama gitu ya, karena di kampus kita mempelajari ini juga. Masih terkait dengan 4 bulan tadi ini, Mas. Faktor internasional kan juga berpengaruh.
terpilihnya Trump, ya Donald Trump, dan kemudian ada yang disebut dengan Trump effect gitu ya. Itu bagaimana Mas Wija melihatnya? Dan kemudian dampak buruknya mengurangi seperti apa gitu. Ada lagi perang dagang China dan Amerika terhadap Indonesia itu, sekalian di situ bisa dijelaskan. Ya. Jadi saya menilai Trump ya. Trump ini kan kepemimpinan yang kedua. Trump 2.0. Trump 1.0. Trump juga melakukan ancaman-ancaman yang sejenis. Tapi ekonomi kita nggak terdampak. Trump jilid 2, memang Trump sudah belajar dari pengalaman jilid pertama selama 4 tahun berkontemplasi, kemudian ketika dilantik term kedua ini dia lebih agresif karena semuanya sudah dipersiapkan. Hari pertama menandatangani 50 lebih executive order. Ini kan berarti dia sudah punya pengalaman dan sudah bersiap. Memang ini lebih agresif. Tapi kita harus lihat yang terjadi adalah bukan US lawan Indonesia. Kalau itu kita keok. Tapi the US versus the rest. Dan kita part of the rest. Jadi dampak bagi kita itu menurut saya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Karena Trump, the US versus the rest. Bahwa kita bergabung dengan BRICS segala macam, saya rasa ini juga bukan satu faktor. Kenapa? Kanada yang teman dekat, Meksiko yang teman dekat aja dibully. Perancis dibully, Jordan dibully. Eropa EU dibully. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan. Apapun itu, yang harus kita lakukan adalah mendongkrak, bekerja keras, memperbaiki efisiensi ekonomi, memperbaiki daya saing. Itu apapun situasi global kita tutup mata lah. Yang penting kita memperbaiki kondisi internal. Kalau kita kekuatan internal itu, saya rasa defense terbaik untuk menghadapi situasi global. Sayangnya ada beberapa hal yang kita tidak lakukan dengan baik. Jadi dampaknya sangat nggak ada Pak ya? Artinya terhadap sektor keuangan pun nggak ada ya? Dari sisi begini, kalau tiba-tiba meledak perang dagang yang masif antara Amerika dan Cina, saya rasa Indonesia akan terdampak. Karena barang Cina tidak masuk Amerika, dia nyari pasar baru ke Indonesia. Kalau perang dagang yang masif terjadi secara global, maka makroekonomi dunia sangat dinamis, dan investor cenderung fly to quality, mereka naruh uang di emas, US dollar, atau yen, atau euro, atau pound sterling gitu ya, pindah dari rupiah. Jadi nilai tukar rupiah akan terkendala. Tapi itu semua menurut saya masih jauh dari kenyataan. Karena ya kita harus lihat Trump ini bullying itu bagian dari strategi negosiasi dia gitu. Kembali lagi ke soal efisiensi Mas. Tadi kan ada paradoks ya antara kabinet Kemo dengan efisiensi. Kita tahu bahwa efisiensi itu mengurangi beberapa sektor di APBN yang terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa APBN menjadi lokomotif untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Mungkin Mas bisa cerita ini dampaknya seberapa besar sih terhadap pembangunan, terhadap ekonomi Indonesia, terutama pekerjaan untuk juga, yang pekerjaan, pekerjaan juga banyak yang di-layoff. Beberapa perusahaan sudah mengurangi tenaga kerjanya, dampak dari anggaran yang semakin kurang. Ya, jadi kita harus lihat ya teknokrasi di belakang penghematan Pak Prabowo yang 750 triliun tahun ini, 300 dari BA Bun. Saya tidak punya data, tidak bisa dibahas di sini. Yang kedua adalah 250 dari APBN. Kemudian 200 dividen BUMN. Saya rasa 750 ini angka yang terlalu agresif. Kalau Mas Joni tanya ke saya akan terwujud, saya rasa tidak akan terwujud. Misalnya begini, penghematan APBN yang 306, kemudian 55 dikembalikan ke Pemda. Jadi 250. Kita sebut penghematan, seolah-olah uangnya sudah ada di tangan. Padahal kalau kita melihat APBN, Mas Joni, Mas Rampo, APBN itu spending itu kepastian, pasti keluar, bahkan sering lebih. Tapi revenue itu harapan. Itu imajinasi. Sesuatu yang sedang dikejar. Sedang dikejar, dan dalam situasi ekonomi sulit kayak gini ada kemungkinan tidak terwujud. Itu dia. Kenapa kita sebut ini penghematan dan sudah kita alokasikan ke beberapa hal?
dananya belum ada di depan mata. Termasuk dividen BUMN 200 triliun. Hitungannya gimana? Sebenarnya 300, tapi yang 100 ditahan oleh BUMN. Artinya 200 akan diberikan ke Danantara, ke pemerintah lewat Danantara. Apa iya 200 sudah terwujud? Sepanjang sejarah BUMN, dividen terbesar itu tahun 2024, 80, sekian triliun. Kita sebut 80 ya untuk simplifikasi. Kalau kemudian melejit menjadi 200, basisnya apa? Gitu. Apakah tiba-tiba BUMN lebih efisien? Apakah kemudian tiba-tiba BUMN profitability-nya melejit? Padahal ekonomi 2025 justru lebih buruk dari 2024. Prediksi saya. Sehingga penerimaan BUMN makin berat. Apalagi ada beberapa BUMN yang mengalami kesulitan keuangan yang butuh direstrukturisasi. Sehingga 90 dan 100 triliun pun itu sudah sangat beruntung. Jadi angka-angka penghematan yang disampaikan Pak Prabowo menurut saya belum mempunyai basis teknokrasi yang kuat. Saya baca di media, wartawan tanya kepada petinggi di Kementerian BUMN, Pak, hitung-hitungan dividen 300 triliun itu dari mana? Gitu. Jawaban beliau adalah baru dihitung. Itu proyeksi kali ya? Mohon maaf, Presiden sudah mengumumkan, kemudian itu dijawab baru dihitung. Lalu Presiden itu mengumumkan apa? Mengumumkan imajinasi atau estimasi atau apa? Jadi seringkali begini, basis teknokratis kebijakan kita belum cukup bagus, kemudian Pak Prabowo sendiri yang mengumumkan. Nah ini bisa menimbulkan ongkos luar biasa, ongkos kredibilitas. Jangan salah loh, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu resonate ke seluruh dunia. Saya ketemu dengan beberapa jurnalis asing, dengan pengusaha asing, investor asing. Mereka itu tahu angka-angka itu dan menanyakan gitu. Artinya harus ekstra hati-hati. Nah, dampak ekonomi. Jadi gini Mas Joni, ketika ada penghematan APBN, maka ada sektor-sektor ekonomi tertentu, ekosistem ekonomi tertentu, supply chain tertentu yang tiba-tiba berhenti. Ini dampaknya mengerem laju pertumbuhan ekonomi, kemudian pengangguran dan seterusnya. Tapi ini dialokasikan ke MBG, ini dialokasikan ke Danantara. Yang Danantara belum tentu dampaknya se-immediate penghentian itu. Ini ngeremnya seketika. Karena baru diumumkan saja, belum direalisasikan, sudah semua ngerem. Kan? Danantara dampaknya barangkali perlu 1-2 tahun untuk terrealisasi. Kemudian MBG juga, mohon maaf, ini kan yang distimulus adalah konsumsi ya. Multiplier efeknya lebih rendah daripada kalau yang distimulus itu investment. Sehingga pengurangan pertumbuhan ekonomi dan tambahan pertumbuhan ekonomi menurut saya lebih dominan pengurangannya. Makanya banyak ekonom yang memprediksikan tahun ini kita akan tumbuh di bawah tahun lalu, bahkan di bawah 5%, bahkan ada yang mengatakan 4,6% tahun ini. Jadi lebih suram Mas, tahun ini lebih suram dari tahun lalu ya? Dengan gambaran tadi Mas. Ya kalau kita sebut suram berarti kita setuju Indonesia gelap ya. Menantang. Lebih menantang, oke. Bahasa lebih halus. Tadi disinggung tentang Danantara tadi. Ini yang pertama, kesan saya ini seperti waktu kampanye tidak disinggung, tiba-tiba ada ini barang. Gitu. Satu. Dan yang kedua, yaitu tadi ada menteri ngawasi menteri, ada 2 menteri kabinet merah putih ada di dalamnya gitu. 3 sama. Ada 3 sama Sri Mulyani. Ini kan ada pengawas, ada pelaksana CEO-nya gitu kan. Itu bagaimana? Apa Mas Wijaya nggak melihat ada keanehan yang seperti ini juga di dalam pengelolaan nanti Danantara dari segi pelaksanaan itu? Ya, sebenarnya posisi Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir di Dewan Pengawas itu kan ex officio. Kalau di banyak negara posisi itu dipegang oleh Kementerian Keuangan karena BUMN-nya di bawah Kementerian Keuangan. Kenapa nggak Wapres? Ya, barangkali Wapres dan Presiden itu dalam posisi high politik ya. Kalau dia harus pegang sesuatu yang sifatnya teknikal, memang kan ujung pelaporan itu ke Presiden. Tetapi Dewan Pengawas Komisaris ini kan sesuatu yang menjalankan urusan day to day juga, pengawasan, dan ada konsekuensi hukumnya. Kan nggak enak misalnya ada masalah kemudian Presiden dipanggil-panggil oleh Dirjen Pajak, dipanggil-panggil oleh pengadilan dan lain sebagainya. Jadi di banyak negara Temasek Hasanah itu ketua
Dewan Pengawasnya itu adalah Kementerian Keuangan. Di Indonesia kenapa ada Menteri BUMN? Karena memang di Indonesia unik. Aset itu tercatat di bawah Kementerian Keuangan, tetapi pengelolaan manajemen, regulasi di bawah Kementerian BUMN. Jadi ini ex officio, siapapun yang dalam posisi itu akan menggantikan itu. Nah, tentang Pak Rosan, memang ini harusnya ya Pak Rosan mengundurkan diri dari posisi menteri. Harus pilih. Harus. Begini, memanage satu perusahaan saja perlu 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Beliau kan pernah memimpin Capital Advisory. Coba tanya beliau, pasti 24 jam sehari aja kurang. Itu hanya satu grup kecil. Kalau memimpin Danantara yang sebesar ini, ada ARM investasi, INA di situ. Kemudian ada ARM holding BUMN, ada 40 BUMN strategis di situ. 24 jam sehari pun kurang gitu. Nah, rakyat berhak mendapatkan yang terbaik. Ya. Dari siapapun yang dipercaya mengelola Danantara. Maka siapapun yang dipercaya harus memberikan yang terbaik. Ya. Salah satu indikasinya adalah memberikan, mengalokasikan waktunya sepenuhnya untuk mengelola ini. Mas, BUMN ini kan sebenarnya telur-telur emas milik rakyat. Yang dulu berserak, kemudian sekarang dikumpulkan jadi satu, ditaruh di dalam keranjang yang disebut Danantara. Jangan sampai keranjang itu tumpah. Kalau keranjang itu tumpah, tumpah juga impian 287 rakyat Indonesia. Jadi jangan melihat Danantara just as an ordinary job, just as a corporation. Jangan, ini amanah dari 287 rakyat Indonesia kepada beliau-beliau yang di sana untuk menjaga telur-telur emasnya. Ditaruh di dalam satu keranjang. Ya. Kalau pecah, berjatuhan, ya hancurlah semua. Iya. Gitu ya, logikanya. Oke, Mas Wija tadi sudah menyebut soal Temasek ya. Mungkin Mas Wija bisa kasih gambaran seberapa besar sih bagusnya Temasek itu, biar rakyat Indonesia tahu bahwa Danantara mestinya begini-begini. Ya, jadi kita bahas ya sovereign wealth fund dan holding BUMN di Singapura. Singapura itu ada Temasek. Ya. Orang menyebutnya ini sovereign wealth fund, tapi by definition ini sebenarnya holding BUMN, holding BUMN mereka. Kemudian sovereign wealth fund mereka itu namanya GIC, Government Investment Corporation. Ini dua organisasi yang terpisah, yang dua-duanya report ke ujung-ujungnya ke Perdana Menteri. Dikelola seperti korporasi profesional, baru minta pertimbangan Perdana Menteri ketika ada corporate action yang mempengaruhi aset secara signifikan, apakah divestasi atau mengakuisisi. Yang lain-lain business as usual. Ini yang akan ditiru oleh Danantara. Tapi memang harus hati-hati karena environment di Singapura kan bersih, GCG bagus, nggak ada korupsi, nggak ada politisasi gitu ya. Jadi aspek ini nanti yang harus kita pelajari. Bagaimana dengan struktur Danantara? Danantara itu Pak Rosan sebagai CEO Danantara. Kemudian ada CEO, CIO, Investment Officer, itu Pak Pandu Syahrir. Kemudian ada COO, Chief Operating Officer, itu Pak Doni. Ya, sekarang ya. Ya. Nah, Pak Doni, ini sebenarnya holding BUMN. CEO ini memimpin sovereign wealth fund. Jadi Danantara itu lebih powerful daripada Temasek. Karena ini Temasek dan GIC digabung. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia holding BUMN-nya Hasanah. Kemudian dia ingin meniru Singapura, SBF-nya mereka bikin 1MDB. Yang ini berantakan. Gitu. Nah, Danantara itu tantangannya lebih berat daripada Temasek, daripada GIC, karena ini dua dikombin. Lebih berat lagi karena business environment di Indonesia itu jauh lebih menantang daripada di Singapura. Penuh ketidakpastian, penuh politisasi. Makanya siapa yang memimpin Danantara harus tidak punya side job. Kalau ingin berkontribusi bagi negara, apa sih yang bisa lebih besar daripada mensukseskan Danantara? Tidak ada. Jadi sudah fokus di situ saja. Itu yang pertama. Kemudian yang memimpin itu sebaiknya bukan anggota partai politik. Ini saya lihat di state di PP. Tapi kurang itu. Tidak terafiliasi
dan tidak menjalankan agenda politik. Harusnya itu juga kalau tidak partai kemudian saya menjalankan agenda partai politik kan bisa. Ya, bisa. Jadi harus lebih tegas karena PP ini nanti menjadi bagian menjadi platform bagi siapapun, masyarakat, civil society, akademisi untuk memonitor dan antara ini. Jadi harus bagus. Isu yang hangat lagi, Mas, itu tentang Ibu Kota Nusantara, IKN. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ada persoalan kita yang begitu banyak. Sebenarnya ini prioritas nggak sih? Bagaimana Pak Wija menilai tentang kelanjutan dari IKN ini? Jadi IKN itu proyek penting tapi tidak urgent. Kalau ini ditunda 5 tahun, 10 tahun, rakyat Indonesia tidak kelaparan. Tapi banyak program-program yang kalau ditunda itu rakyat kelaparan, banyak PHK. Jadi dalam konteks ini menurut saya prioritas. IKN ditunda, jangan dibatalkan. Ditunda menunggu kondisi fiskal memadai. Kenapa jangan dibatalkan? Kalau dibatalkan ini jadi hambalang kedua. Dengan korban yang akan luar biasa. Jadi ditunda. Besar, ditunda. Kalau MBG gimana? Prioritasnya itu. MBG boleh lanjut ke IKN ya? Ditunda, otoritas IKN tetap hidup. Ditugaskan untuk memastikan merawat IKN itu tetap bagus, memperbaiki rencana dan menjalin jaringan dengan potensial investor. Nah, MBG ini program penting, tapi kita juga harus ingat ada program lain yang penting dan jauh lebih penting. Jangan sampai MBG ini mengorbankan program lain yang sama pentingnya atau lebih penting itu. Yang paling penting dicari titik optimal antara MBG 336 triliun. Tahun ini 171 untuk memasukkan anggaran 171 triliun saja kita kelabakan. Apalagi tahun depan memasukkan 36 triliun. Kalau menurut Menko Pangan itu 420 malah. Oke, kita pakai asumsi 330 tadi. Memasukkan tambahan anggaran 330 di APBN. Pada saat fiscal space kita nggak ada. Ini pasti akan banyak yang dikorbankan lagi. Sementara saya melihat program MBG ini bagus, tapi terlalu agresif. Ujung-ujungnya kalau tidak di-manage, kekecewaan rakyat. Misalnya begini, rencana awal berjalan gradual, akhir Desember 22 juta siswa terlayani. Sekarang baru 700.000. Ini pun sudah sangat agresif. Kenapa nggak dibuat lebih landai? Itu pun menghabiskan 71 triliun. Nah, pemerintah merevisi menjadi September. Ini bulan Maret kan? Besok Maret ya. September itu 83 juta. Dengan total anggaran 171 triliun. Bagaimana mungkin sekarang baru 700.000, September 83 juta. Kalau digeber apa tidak berantakan? Apa tidak banyak yang tidak tepat sasaran? Apa tidak banyak yang di korupsi? Begitu. Jadi kalau menurut saya MBG ini program bagus, tapi teknokrasi di belakangnya tidak dijalankan dengan baik. Jadi 83 juta September itu saya bisa katakan tidak mungkin. Kenapa? Karena sekarang yang 700.000 saja itu pemerintah melakukan selection bias. Tempat-tempat yang gampang dijangkau diprioritaskan. Yang jauh di daerah ini tidak ada masalah pemerataan juga di situ. Ya. Dan masalah logistik. Nanti semakin ke belakang mereka harus menjangkau daerah-daerah yang makin sulit dijangkau. Kenapa sih kita nggak melakukan desentralisasi? Di Amerika ada free lunch program yang mengelola ini semua state menjalankan itu. Yang mengelola lah distrik, diserahkan kepada sekolah. Sekolah-sekolah dikasih anggaran stimulus, mereka menggunakan itu untuk berkreasi. Tidak terpusat. Malah menghidupkan ekonomi setempat kalau gitu ya. Menghidupkan ekonomi setempat, kemudian sharing resources. Kalau sekarang semua dari pusat, kan resourcesnya harus diadakan tuh, dapur baru ini. Saya ingin share Mas Joni, waktu saya di Amerika, anak saya kan TK kemudian SD. Itu dia ikut freelance program juga. Tapi saya membayar 50%. Karena dianggap mampu. Ada teman yang lain bayar 100%. Kalau imigran yang baru settle, yang tidak mampu, 0% bayarnya.
In the fall, when classrooms reopen in California, all 6 million public school students will have the option for free school lunch, regardless of their family's income. The state's unexpected budget surplus made it possible. It is expected to be the largest free student lunch program in the country. Saya sebagai mahasiswa hidup dari beasiswa, disuruh bayar 50%, nggak berat, karena juga nggak mahal, tapi juga happy, karena dianggap mampu gitu. Kenapa nggak hal yang sama itu dijalankan di Indonesia? Jangan terkesan begini, Mas. MBG adalah proyek pemerintah. Pemerintah bekerja, masyarakat menonton. Jangan. Ini program kolaboratif, program bersama. Orang tua ikut terlibat, komite sekolah ikut terlibat, sekolah ikut terlibat. Pak Wija, program MBG kan digadang-gadang untuk menurunkan angka stunting atau gizi buruk dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pelaksanaannya misalnya tidak menata dan yang mendapatkan makan bergizi gratis orang-orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi dan juga gizinya sudah bagus, apakah ini tidak salah sasaran? Ya, memang begini. Saudara-saudara saya, tetangga saya, teman-teman saya di Jogja itu juga mempertanyakan ini. Sekolah-sekolah kelas menengah atas dikasih makan bergizi gratis yang sebenarnya mereka tidak perlu, gitu ya. Teman-teman di Jakarta sebagian juga mengatakan itu. Daerah-daerah yang belum sejahtera malah belum mendapatkan program, gitu ya. Harusnya didahulukan mereka-mereka yang di pelosok. Tapi kalau targetnya adalah meningkatkan produktivitas dari bahan yang sudah kita punya, kemudian ditingkatkan produktivitasnya, MBG masuk. Jadi antara yang dilaksanakan dengan yang dinarasikan kok jadi beda ya? Artinya teknokrasi kebijakan ini masih belum komprehensif. Untuk sesuatu yang sangat umum aja paham gitu ya, bahwa stunting itu 1000 hari sejak the inception of the embryo. Itu aja tidak tercapture dalam narasi besar program MBG. Mas Wija, terakhir Mas Wija, tak terasa kita bincang-bincang dengan ekonom senior para Madinah, alumnus dari George Washington University, Georgetown University di Washington DC. Menarik terus untuk kita mendengarkan. Baik, pemirsa, tak terasa pembicaraan kita sudah cukup panjang, tapi saya ingin mendengarkan masukan dari Mas Wija terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo 4 bulan ini. Yang kita harapkan sesungguhnya tentu pemerintah ini berhasil. Tidak akan mungkin dong masa warga negara berharap pemerintah negara. Kita berharapkan berhasil. Tapi catatan dari Mas Wija tolong dilengkapi juga. Sepertinya pemerintahan Pak Prabowo ini dialog kebijakan tuh nggak ada ya. Tiba-tiba udah kebijakan aja, baru rame dibahas gitu. Kenapa tidak ada yang seperti itu? Mas Wija kan dari Georgetown University juga ahli kebijakan kan begitu. Silakan Mas Wija, terakhir Mas Wija. Saya rasa ada beberapa hal konkret yang harus diprioritaskan oleh Pak Prabowo ya. 3 terbesarnya menurut saya, mohon Pak Presiden perbaiki komunikasi, perbaiki koordinasi, perbaiki teknokrasi. Itu saja. Kalau 3 hal ini diperbaiki, saya rasa akan ada improvement yang luar biasa. Dan saya banyak teman-teman ekonom, akademisi itu posisinya adalah giving the benefit of the doubt, support penuh. Tetapi kalau ada sesuatu yang salah, kita akan mengkritisi. Hipotesisnya pemerintah benar, kecuali melakukan sesuatu yang salah. Jadi input kritik ini juga harus dipandang sebagai sesuatu yang objektif. Kita ingin mau menjalankan peran kita untuk membantu pemerintah, karena kita tidak di dalam pemerintahan. Dan semoga ke depan segalanya lebih baik. Baik. Dari Mas Joni sudah nggak ada? Cukup ya. Baik pemirsa, kita cukupkan perbincangan kita dengan ekonom senior Wijayanto Samirin. Sampai jumpa di episode mendatang.